Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatus Ada, NIM 19051214053 dari kelas Sistem Informasi 2019A. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 8 yaitu FTP server. Di sini ada pengertian FTP atau kepanjangannya File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer yaitu download atau mengirimkan file ke server yaitu upload. Dan di sini ada cara kerja FTP, yaitu FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kamu ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kamu bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Namun, sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap kamu lakukan seperti mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Lalu ada perintah dasar FTP. Yang pertama, untuk koneksi ke FTP server dari PC client dengan memasukkan perintah FTP spasi alamat FTP server. Lalu yang kedua, untuk melihat direktori server, memasukkan perintah dir. Lalu yang ketiga, untuk mengupload file dari PC client ke server dengan memasukkan perintah put spasi nama file. Untuk mendownload file dari server ke PC client dengan memasukkan perintah get spasi nama file. Dan yang terakhir, untuk keluar dari koneksi FTP server dengan memasukkan perintah quit. Selanjutnya ada skenario percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic, RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Nah, untuk skema jaringannya itu sama dengan praktikum sebelumnya, yaitu web server dan DNS server. Lalu lanjut ke langkah percobaan. Langkah yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan file server 434343.2. Kita cek apakah sudah tersambung ke FTP server. PC 1 desktop command prompt kita masukkan perintah ping 43.43.43.2 yaitu IP-nya FTP server. Nah, ini sudah tersambung. Lalu PC 4 kita cek juga apakah sudah tersambung dengan FTP server. Nah, ini juga sudah tersambung. Lalu laptop dicek juga. Nah, ini juga sudah tersambung. Lalu smartphone. Nah, sudah tersambung. Lalu kita lanjut ke langkah yang kedua. Nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat user yaitu coba dan passwordnya coba dengan akses full seperti tampilan berikut. Nah, seperti ini. FTP server, service, FTP, lalu kita ketikkan username-nya coba, passwordnya juga coba, lalu jangan lupa akses full atau ini dicentangi semua, write, read, delete, rename, list, lalu klik add. Nah, setelah itu lanjut ke langkah yang ketiga.
Pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan pc1.txt dengan isi seperti gambar berikut. Isinya yaitu ini isi pesan dari PC1. Ini isi pesan dari PC1. Nah, ini teks editor, kita ketikkan ini isi pesan dari PC1. Klik file, save. Namanya itu pesan PC1. Oke. File save. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah yang keempat. Kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. PC1 lagi, desktop, command prompt, kita ketikkan dir. Nah, sudah tersimpan pesan pc1.txt. Lalu lanjut ke langkah yang kelima. Buat koneksi ke FTP server 434343.2 dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Lalu upload file pesan pc1.txt ke server menggunakan perintah put pesan pc1.txt. Seperti ini. PC1 desktop command prompt, kita ketikkan FTP 434343.2, lalu username coba tadi, password juga coba. Nah, setelah itu kita mengupload pesan PC1 dengan memasukkan perintah put pesan PC1.txt. Nah, ini sudah berhasil ditransfer pesannya, atau kita sudah berhasil mengupload. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah yang keenam. Lalu kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Kita masukkan perintah dir. Nah, ini sudah ada ya pesan pc1.txt nya. Lalu lanjut langkah yang keenam. Pada laptop kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5. Lalu kita coba download file pesan pc1.txt yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita. Kita buka laptop, desktop, lalu command prompt, kita ketikkan FTP 434343.2. Nah, kita masukkan username-nya coba, password-nya coba. Nah, kita dir dulu apakah pesan PC1 sudah masuk ke server. Nah, ini sudah masuk ke server pesan pc1.txt. Lalu kita mencoba mendownload pesan PC1 dengan memasukkan perintah get pesan pc1.txt. Nah, ini transfer complete. Nah, kita sudah bisa mendownload pesan PC1. Sudah selesai mendownload, lalu lanjut ke langkah selanjutnya. File yang sudah terdownload di laptop kita, coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Nah, kita cek ke laptop, lalu desktop dan text editor, file, open. Nah, ini sudah ada pesan pc1.txt. Kita coba buka. Nah, apakah sesuai isinya? Nah, ini isi pesan dari PC1. Sudah sesuai. Sekian penjelasan saya mengenai FTP server.
Lalu kita lanjut ke praktikum selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan praktikum yang ke-10, yaitu mail server. Di sini ada pengertian dari mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Lalu ada fungsi mail server yaitu sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Di sini juga ada web mail server yaitu sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, web mail server adalah interface dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan ini berbasis web. Lalu ada protokol email. Ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu protokol SMTP, kepanjangannya Simple Mail Transfer Protocol. Yang kedua ada POP3, kepanjangannya Post Office Protocol versi 3 dan IMAP. Dan di sini ada pengertian dari SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, yaitu suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Lalu pengertian dari POP3 atau Post Office Protocol versi 3 adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol klien atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Lalu yang terakhir ada pengertian dari IMAP atau Internet Message Access Protocol. Seperti halnya POP3 juga digunakan untuk mengirimkan email ke lokal mail, hanya saja terdapat sedikit perbedaan cara kerja. IMAP adalah merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirimkan ke server. Nah, selanjutnya ada cara kerja web mail server. Mail server memiliki 2 server yang berbeda fungsinya, yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing server atau sending email, serta yang kedua adalah incoming server atau receiving email. Outgoing server dihandle oleh server SMTP pada port 25, sedangkan incoming server dihandle oleh POP3 pada port 110 atau IMAP pada port 143. Port adalah semacam konektor yang berfungsi untuk konektor atau pintu buka tutup akses, koneksi, serta distribusi dan transmisi data dari komputer satu ke komputer maupun jaringan lainnya. Lalu kita langsung saja ke percobaan. Di sini ada skenario percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Lalu kita langsung ke langkah percobaan. Untuk langkah yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server 333333.1 dan mail server 434343.4. Nah, kita cek apakah PC 1 sudah tersambung dengan mail server. Command prompt. Kita ketikkan ping 43.43.43.4 yaitu IP-nya mail server. Nah, ini sudah mereply dan sudah tersambung. Lalu PC 4 juga kita cek command prompt. Kita ketikkan ping 43.43.43.4. Nah, ini juga sudah tersambung. Lalu laptop command prompt. Kita quit dulu. Lalu kita ketikkan ping 43.43.43.4. Nah, ini juga sudah tersambung dengan mail server. Replay, lalu smartphone, command prompt. Kita ketikkan juga 43.43.43.4.
Nah, sudah tersambung semua dengan mail server. Lalu kita lanjut. Tambahkan entry DNS mailku.com pada DNS server seperti gambar berikut. DNS, lalu kita ke service DNS. Nah, kita ketikkan mailku.com. Tipenya A-record, addressnya 43.43.43.4. Klik add. Nah, ini sudah. Setelah itu lanjut. Pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut, yaitu nslookup mailku.com. Pada PC 1 command prompt kita ketikkan nslookup mailku.com. Nah, sudah. Ini addressnya 434343.4. Lalu laptop juga kita ketikkan pada command prompt nslookup mailku.com. Nah, ini juga sudah addressnya 434343.4. Lalu kita lanjut ke langkah yang keempat. Pada mail server, kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Nah, kita akan membuat 2 akun email, yaitu user 1 dan user 2 dengan domain name yang sama, yaitu mailku.com. Kita ke mail server, lalu ke service, dan kita pilih email, dan kita masukkan domain name mailku.com. Usernya yang pertama user 1 dan passwordnya juga sama user 1. Kita klik tambah. Lalu yang akun kedua domain name-nya sama mailku.com, usernya user 2, passwordnya juga user 2. Kita klik tambah. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah yang kelima. Pada PC 1, kita konfigur aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user 1 atau PC 1 ke user 2 atau laptop. Setelah itu, kita akan mencoba mengirim email dari PC 1. Lalu kita ke PC 1, kita konfigur dulu emailnya, email. Nah, kita konfigur dulu username-nya yaitu user 1, email address-nya user1@mailku.com. Lalu untuk incoming mail servernya itu menggunakan POP3 yaitu mailku.com. Outgoing mail servernya menggunakan SMTP sama menggunakan mailku.com. Usernya user 1, username-nya dan passwordnya juga user 1. Kita klik save. Nah, setelah itu kita mencoba mengirim pesan dari PC 1 ke user 2. User 2 @mailku.com dengan subjek atau subjeknya tes 1. Isinya yaitu isi pesannya ini isi pesan dari PC 1. Kita klik send. Nah, send success. Seperti ini ada tulisan send success, berarti kita sudah berhasil mengirim pesan ke user 2. Lalu lanjut ke langkah yang ke-6. Lalu kita konfigur aplikasi mail client pada laptop dan coba klik tombol retrieve seperti pada gambar berikut. Seperti ini. Kita ke laptop.
Kita konfigur dulu emailnya seperti pada PC1 tadi. Ini user 2, email addressnya user2@mailku.com, incoming mail servernya mailku.com menggunakan POP3, outgoingnya juga mailku.com menggunakan SMTP, username-nya user2, passwordnya juga sama user2. Kita save. Lalu setelah itu kita klik retrieve untuk melihat. Nah, ini pesan dari user 1 sudah masuk. Coba kita buka. Nah, ini from user1@mailku.com to user2@mailku.com dengan subjek tes 1, dan ini isi pesannya. Ini isi pesan dari PC1. Lalu kita lanjut. Pada aplikasi mail klien di laptop, coba replay email yang masuk tersebut dan kemudian coba cek di PC1 kembali apakah email replay sudah masuk atau belum. Kita cek di laptop email. Yang pertama kita replay dulu pesan dari user 1. Nah, kita replay. Kita ketikkan terima kasih, email sudah diterima. Kita klik send. Nah, send sukses. Kita berhasil mereplay. Lalu kita lihat di PC1 apakah balasannya sudah masuk atau belum ke email. Kita ke mail browser dan klik receive, dan ini sudah masuk balasan dari user 2. Kita buka from user2@mailku.com to user1@mailku.com, dan ini isi pesannya, terima kasih, email sudah diterima. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang praktikum mail server, dan tadi praktikum yang pertama yaitu FTP server. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.